Nih, satu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mungkin kita nggak dapat nih ilmu di doktoral. Nggak dapat. Orang PhD di mana nggak dapat nih ilmu. Ini ilmu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, huwa alam. Ketahuilah. Ini ilmu ambil. Annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh negara-negara adidaya berkumpul, bersatu, melakukan konspirasi untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka nggak akan bisa, tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, kalau mereka hendak memberikan bahaya, memberikan manfaat kepada kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dokter yang berada di penjuru dunia berkumpul untuk ngobatin dirimu supaya engkau survive selamat dari COVID-19 ini. Lam yanfa'u. Mereka nggak akan bisa ngasih manfaat kepada. Nggak bakalan bisa. Ustaz, ini obatnya canggih. Nggak bakalan. Kecuali Allah memberikan izin. Karena kita berada di kerajaan Allah. Lebah itu adalah worker, pekerja keras. Seharian penuh dia membangun rumahnya, membangun negerinya. Nggak bosan bekerja. Dia beramal diam. Nggak banyak ngomong. Dia bekerja tidak menunggu jabatan. Kalau anak dikasih jabatan itu baru anak kerja. Enggak kayak gitu lebah. Coba lihat. Dia terus bekerja dalam kondisi yakin bahwa akhirnya dia akan mati. Tapi dia terus bekerja. Pekerjaannya baik. Ketika dia jadi pekerja, mukmin itu dia dedikasinya tinggi. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai kemampuan dia. Tanpa korupsi waktu, tanpa korupsi uang. Dia tahu dengan sabda Nabi SAW, Inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau orang beramal disempurnakan pekerjaan. Kita lihat bagaimana lebah membuat rumahnya. Bagaimana dia mendirikan kerajaannya. Bagaimana mereka bekerja. Kemudian ibadahnya orang beriman ya tentunya baik. Jadi semuanya baik udah. Makanannya baik. Dia tidak akan memasukkan ke dalam dirinya yang haram. Dia tidak akan bawa ke rumahnya. Dia berikan kepada bininya, kepada anak-anaknya, kecuali yang baik. Kita tahu lebah. Mungkin dia terbang puluhan kilometer untuk mencari yang terbaik. Dia pulang, dia bawa. Seperti itu orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kemarin ada satu pertanyaan yang kok jawaban ana sepertinya kurang pas ya. Takut disalahfahami atau mungkin salah juga jawaban ana berkaitan dengan memanfaatkan lahan kosong di perumahan umpamanya. Ada satu rumah yang ditinggal oleh penghuninya, kemudian ada halamannya. Bolehkah kita memanfaatkannya? Umpamanya dengan menanam sesuatu yang bermanfaat buat warga perumahan. Boleh, asalkan dengan izin pemiliknya. Jadi dicari tahu pemiliknya siapa, kita mungkin telepon atau gimana. Maka setelah itu baru kita boleh menggunakannya apabila diberi izin. Ketika tidak dikasih izin, maka jangan memanfaatkan lahan orang. Karena secara hukum Islam pun hak orang itu dihormatin, dan secara hukum negara kita ternyata itu akan kenapa? KUHP, karena dia
seakan-akan menyerobot hak orang lain. Kecuali daerah itu, jadi ada dalam agama kita itu ada tanah yang mati. Ada hadis Nabi SAW, man ahya ardhan fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang menghidupkan satu tanah yang memang nggak ada pemiliknya sebenarnya, milik negara, tanah itu kemudian dia hidupkan, dia kelola, maka dia lebih berhak mendapatinya. Dan nanti negara yang akan memberikan sertifikat. Tapi kalau tanah itu sudah ada pemiliknya, maka nggak akan jadi milik kita walaupun kita yang mengelola dan menghidupkannya. Karena tanah itu milik orang lain. Nasihat ana, berusaha kita untuk memanfaatkan lahan yang kita miliki untuk menanam hal-hal yang berguna, jemaah, apalagi masa pandemi, masa PPKM seperti ini. Adapun kalau kita melihat ada lahan yang kosong yang tidak digunakan, kita berusaha untuk memanfaatkannya, tapi dengan cara kita meminta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.